Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sartika Purnama dengan nomor NIM 2019 143740. Saya dari kelas 5U dengan MK Bimbingan dan Konseling SD bersama dosen pengampu Ibu Endang Surtioni MPD. Pada pertemuan ini, pertemuan keempat, saya akan membahas tentang jenis-jenis layanan bimbingan dan konseling untuk anak sekolah dasar. Jenis-jenis layanan dan kegiatan bimbingan dan jenis-jenis layanan bimbingan dan konseling untuk anak sekolah dasar dalam kurikulum ini berbasis kompetensi bidang bimbingan dan konseling dalam kurung 2004 dinyatakan bahwa kerangka kerja layanan BK dikembangkan dalam suatu program BK yang dijabarkan dalam 4 kegiatan, yaitu utama layanan dasar bimbingan. Layanan dasar bimbingan adalah bimbingan yang bertujuan membantu seluruh siswa dalam mengembangkan perilaku efektif dan keterampilan-keterampilan hidup yang mengacu pada tugas-tugas perkembangan siswa. Layanan responsif. Layanan responsif adalah layanan bimbingan yang bertujuan untuk membantu memenuhi kebutuhan yang dirasakan sangat penting oleh peserta didik saat ini. Layanan ini lebih bersifat preventif atau kurang kuratif. Strategi yang digunakan adalah konseling individual, konseling kelompok, dan konsultasi. Isi layanan responsif adalah bidang pendidikan, bidang belajar, bidang sosial, bidang karir, bidang tata tertib, dan bidang pribadi. Selanjutnya, layanan perencanaan individual. Layanan perencanaan individual adalah layanan bimbingan yang membantu seluruh peserta didik mengimplementasikan rencana-rencana pendidikan, membantu siswa memantau pertumbuhan dan memahami perkembangan sendiri. Selanjutnya, dukungan sistem. Dukungan sistem adalah kegiatan manajemen yang bertujuan memantapkan, memelihara, dan meningkatkan program bimbingan secara menyeluruh. Hal itu dilaksanakan melalui pengembangan profesionalitas, hubungan masyarakat, dan staf. Konsultasi dengan guru, staf ahli atau penasehat. Dalam kurung Thomas Ellis 1990. Yang terakhir, 10 layanan bimbingan dan konseling di SD menurut Profesor Prayitno. Dalam kurung menurut Profesor Prayitno, yaitu 1. Layanan orientasi. Layanan orientasi adalah layanan konseling yang memungkinkan klien memahami lingkungan yang baru dimasukinya untuk mempermudah dan memperlancar berperannya klien dalam lingkungan baru tersebut. Pemberian layanan ini bertolak dari anggapan bahwa memasuki lingkungan baru bukanlah hal yang selalu dapat berlangsung dengan mudah dan menyenangkan bagi setiap orang. 2. Layanan informasi. Layanan informasi adalah layanan konseling yang memungkinkan klien menerima dan memahami berbagai informasi yang dapat dipergunakan sebagai bahan pertimbangan dan pengambilan keputusan untuk kepentingan klien. Melalui layanan informasi, diharapkan para siswa dapat menerima dan memahami berbagai informasi yang dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan untuk kepentingan siswa itu sendiri. Tiga, layanan penempatan dan penyaluran. Layanan penempatan dan penyaluran adalah layanan konseling yang memungkinkan klien memperoleh penempatan dan penyaluran yang sesuai dengan bakat dan kemampuan masing-masing. Layanan penempatan dan penyaluran
Didahului oleh pengungkapan kondisi fisik siswa yang meliputi sebagian berikut, seperti A. Keadaan panca indera, B. Ukuran badan, C. Jenis kelamin, D. Keadaan fisik lainnya, E. Kemampuan akademik, kemampuan berkomunikasi, bakat dan minat, E. Kondisi fisikofisik seperti terlalu banyak gerak atau cepat lelah. Empat, layanan bimbingan belajar. Layanan bimbingan belajar merupakan salah satu bentuk layanan bimbingan yang penting diselenggarakan di sekolah. Seperti pengalaman menunjukkan bahwa kegagalan yang dialami siswa dalam belajar tidak selalu disebabkan oleh kebodohan atau rendahnya inteligensi. Sering kegagalan terjadi karena mereka tidak mendapat layanan bimbingan yang memadai. Kelima, layanan penguasaan konten. Layanan penguasaan konten adalah layanan konseling yang memungkinkan klien mengembangkan diri berkenaan dengan sikap dan kebiasaan belajar yang baik, materi pelajaran yang cocok dengan kecepatan dan kesulitan belajarnya, serta berbagai aspek tujuan dan kegiatan belajar lainnya. 6. Layanan konseling individual adalah proses belajar melalui hubungan khusus secara pribadi dalam wawancara atau seorang konselor dan seorang konseli atau klien. Konseli atau klien mengalami kesukaran pribadi yang tidak dapat dipecahkan sendiri. Kemudian ia meminta bantuan konselor sebagai petugas yang profesional dalam jabatannya dengan pengetahuan dan keterampilan psikologi. 7. Layanan bimbingan kelompok. Bimbingan kelompok dimaksud untuk mencegah perkembangan masalah atau kesulitan pada diri konseli atau klien. Isi bimbingan kelompok terdiri atas penyampaian informasi yang berkenaan dengan masalah pendidikan, pekerjaan, pribadi, dan masalah sosial yang tidak disajikan dalam bentuk pelajaran. Layanan bimbingan kelompok dimaksudkan untuk memungkinkan siswa secara bersama-sama memperoleh berbagai bahan dari narasumber yang bermanfaat untuk kehidupan sehari-hari, baik sebagai individu maupun pelajar, anggota, keluarga, dan masyarakat. 8. Layanan konseling kelompok. Layanan konseling kelompok pada dasarnya adalah layanan konseling per orang yang dilaksanakan dalam suasana kelompok. Sembilan, layanan mediasi. Layanan mediasi adalah layanan konseling yang memungkinkan permasalahan atau perselisihan yang dialami klien dengan pihak lain dapat teratasi dengan konselor sebagai mediator. 10. Layanan konsultasi. Pengertian konsultasi dalam program BK adalah sebagai proses penyediaan bantuan teknis untuk konselor, orang tua, administrator, dan konselor lainnya dalam mengidentifikasi dan memperbaiki masalah yang membatasi efektivitas peserta didik atau sekolah. Konseling atau psikoterapi. Sebab konsultasi tidak merupakan layanan yang langsung ditujukan kepada klien melalui bantuan yang diberikan orang lain. Sekian penjabaran dari saya. Saya mohon maaf apabila ada yang kurang.
Saya akhiri, wabila wal taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.